Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Adik-adik mahasiswa, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kami pun alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baik adik-adik mahasiswa, senang bisa bertemu dengan kalian lagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep ilmu dalam perspektif falsafah pendidikan Islam bagian kedua. Minggu lalu kita sudah membahas bagian yang pertama dengan beberapa subtopik pembahasan. Kita lanjutkan dengan bagian kedua ini dengan beberapa subtopik pembahasan juga. Yang kedua atau yang pertama adalah klasifikasi atau pembidangan ilmu pengetahuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ini kepada kita ini sangat luas. Ilmu itu sangat luas. Ilmu yang didapatkan dari tanda-tanda alam, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah itu sangat luas. Jika kita ingin mengkaji, mempelajari, mendalami, itu ilmu sangat luas. Begitu luasnya ilmu itu sehingga Allah mengatakan jika kita ingin menulis ayat-ayat Allah ini dengan menggunakan lautan sebagai tintanya, maka tidak akan selesai kita menulis ilmu itu walaupun lautan itu sudah kering karena kita jadikan tinta. Bahkan jika didatangkan lautan lagi untuk dijadikan tinta, itu pun tidak akan selesai kita mengkaji keluasan ilmu yang ada ini. Meskipun lautan yang kedua yang didatangkan selanjutnya itu juga kering karena dijadikan tinta. Begitu luasnya ilmu ini sehingga perlu pengklasifikasian. Perlu pembatasan. Untuk apa? Untuk membantu kita, untuk membantu siapa saja yang ingin belajar dalam suatu bidang tertentu sehingga fokus, lebih sistematis. Nah, coba kalau kita tidak ada pembatasan, maka kita tidak akan fokus, kita akan liar, kita akan gamang, lompat sana sini, serampangan, tidak sistematis. Perlu pengklasifikasian ilmu. Dan yang pertama sebenarnya mengklasifikasikan ilmu itu kita mesti bersyukur kepada filsuf seharusnya. Karena filsafat atau filsuf itu yang pertama yang mengklasifikasikan pengetahuan. Itu Aristoteles itu yang pertama mengajarkan ilmu secara kelas-kelas sehingga lebih tersistematis. Lyceum waktu itu diistilahkan Lyceum. Sehingga yang ingin belajar logika, yang ingin belajar geografi, yang ingin belajar psikologi, itu lebih terfokuskan. Kemudian dalam dunia Islam itu ada namanya Al-Farabi. Jadi Al-Farabi itulah yang pertama dalam dunia Islam mengklasifikasikan ilmu pengetahuan. Jadi yang ingin belajar tafsir,
yang ingin belajar fikih, yang ingin belajar hadis, itu sudah diklasifikasikan oleh Al-Farabi. Ilmu apa saja yang harus dipelajari jika kita ingin mendalami satu bidang tertentu. Nah, makanya Al-Farabi itu digelar dengan gelar Al-Muallimut Tsani, guru yang kedua. Yang lain juga guru, cuma karena beliau inilah yang pertama mengklasifikasikan ilmu dalam khasanah keislaman, sehingga digelarlah Al-Muallimut Tsani, guru yang kedua setelah yang pertama, guru pertama yaitu Aristoteles. Nah, klasifikasi ilmu itu yang disusun Al-Farabi itu sebenarnya mempunyai sasaran-sasaran. Nah, yang pertama sasarannya itu adalah sebagai petunjuk umum ke arah berbagai ilmu. Nah, sehingga para pengkaji, para pelajar, para peneliti yang ingin mempelajari suatu subjek tertentu, yang ingin mendalami suatu bidang tertentu, itu lebih terarah, sudah mempunyai petunjuk umum mau kemana dia mau belajar, mau ke bidang apa dia dalami, mau ke subjek apa yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Itu sudah punya petunjuk umum. Misalnya kalian ini setelah tamat SMA mau kemana kamu kuliah, itu sudah punya petunjuk umum. Ada bidang-bidang ilmu tertentu. Inilah gunanya klasifikasi. Coba kalau tidak ada klasifikasi, kalian akan bingung karena tidak mempunyai petunjuk umum. Akan gamang, ya kan? Kemudian yang kedua, sasarannya adalah memungkinkan seseorang belajar tentang hierarki ilmu, tingkatan-tingkatan ilmu, urutan-urutan ilmu, syarat-syarat ilmu. Jadi ilmu, setelah belajar ilmu A, mau belajar ilmu apa itu sudah jelas. Itu sasarannya. Jadi kita memahami tingkatan-tingkatan ilmu, lanjutan-lanjutan ilmunya dengan adanya klasifikasi ilmu ini. Kemudian yang ketiga, sasarannya berbagai bidang dan bagiannya itu memberikan manfaat yang menentukan sejauh mana spesialisasi yang ditentukan secara sah. Jadi kalau kita ingin menjadi spesialisasi guru bahasa Arab misalnya, itu sudah punya sasarannya, sudah punya petunjuknya, sudah punya batasan-batasannya. Sejauh mana spesialisasi guru bahasa Arab itu bisa sah dijadikan sebagai guru bahasa Arab, atau ingin menjadi ahli tafsir, itu sudah mempunyai batasan-batasan sejauh mana ilmu yang harus dia pelajari, yang harus dia kaji supaya sah dia menjadi sebagai ahli tafsir. Misalnya juga mau menjadi ahli fikih, fuqaha, dia sudah mempunyai batasan-batasan sejauh mana dia harus belajar untuk menjadi seorang ahli fikih, faqih, fuqaha. Atau dalam ilmu umum mau menjadi dokter, dia sudah mempunyai batasan-batasan sejauh mana dia harus mempelajari suatu bidang tertentu supaya bisa menjadi dokter dan seterusnya. Kemudian yang keempat, sasarannya adalah klasifikasi itu menginformasikan kepada kita, kepada para pengkaji, kepada para pelajar, peneliti, apa yang seharusnya dipelajari sebelum mengklaim, menjustifikasi bahwa dia sudah ahli dalam bidang tertentu. Jadi kalau kita ingin menjadi
ahli hukum, hakim. Itu sudah sebelum kita menjadi hakim, kita sudah mempunyai informasi apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita kaji, apa yang harus kita miliki sebelum menjadi hakim. Kita ingin menjadi insinyur pertanian atau insinyur perkebunan atau apa saja, kita sudah mempunyai informasi awal apa yang harus kita kaji, apa yang harus kita pelajari untuk menjadi ahli di bidang itu. Sehingga sah, orang tidak meragukan. Coba kalau tidak ada itu, sasarannya tidak jelas. Nah, inilah maksud dari klasifikasi ilmu. Kemudian kalau secara umum ada juga pengklasifikasian ilmu. Misalnya yang pertama disebut ilmu alamiah, ilmu alam, natural science. Misalnya fisika, kimia, atau biologi, matematika, itu dianggap sebagai natural science, ilmu alamiah, atau pure science, ilmu murni. Ilmu-ilmu ini kemudian berkembang, yang lebih bersifat terapan. Jadi dari ilmu murni tadi itu ada berkembang menjadi ilmu-ilmu terapan, misalnya ilmu kedokteran, ilmu pertanian, informatika, teknik, tambang, pertambangan, dan akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kategori yang kedua adalah ilmu-ilmu sosial. Nah, ini misalnya sosiologi, ilmu sejarah, antropologi, atau psikologi. Nah, ini adalah ilmu sosial yang bersifat murni, yang masih ilmu dasar di bidang sosial. Nah, ilmu-ilmunya juga akan berkembang seperti pada ilmu-ilmu alam tadi, ilmu alamiah, natural science. Itu ada perkembangan dalam ilmu terapan. Nah, dalam ilmu sosial tadi ini juga ada perkembangannya dalam ilmu terapan seperti ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu politik, administrasi, ilmu hukum, ilmu komunikasi, dan seterusnya. Itu terus berkembang. Kemudian yang ketiga, klasifikasi yang ketiga ilmu umum ini itu humaniora, ilmu humaniora. Ini misalnya filsafat, seni, bahasa, dan sastra. Inilah klasifikasi ilmu dan mengapa harus ada klasifikasi ilmu. Baik, yang kedua, topik pembahasan yang kedua adalah integrasi ilmu pengetahuan. Jadi integrasi itu apa? Menyatukan, menggabungkan, mengintegralkan. Nah, apa yang diintegrasikan ini? Yaitu mengintegrasikan ilmu dan agama. Agama di sini maksudnya adalah ajaran Islam. Nah, jadi integrasi ilmu pengetahuan itu selama ini merasa sulit dilakukan. Integrasi ilmu itu tidak mungkin tercapai kalau hanya mengumpulkan dua basis ilmu yang berbeda, ilmu yang sekuler dan ilmu yang religius. Nah, itu tidak bisa kalau hanya jalan sama masing-masing. Misalnya ilmu Eropa, ilmu Barat,
pendidikan barat sekarang selama ini kan sekuler. Kenapa? Karena dia memisahkan dari agama. Dia hanya mengeksplorasi alam ini dengan menyandarkan kepada kemampuan akalnya, kemampuan rasionya. Sedangkan kita dalam Islam itu mestinya digabungkan dua, antara ilmu-ilmu yang terkandung dalam alamiah, ayat-ayat kauniyah, dan ilmu-ilmu yang terkandung dalam Qur'aniyah, qauliyah, ayat-ayat qauliyah. Harusnya digabungkan. Nah, jadi harus diupayakan integrasi ilmu pengetahuan ini itu harus menyamakan epistemologinya sampai tingkat epistemologinya. Dari mana ilmu itu didapatkan dan bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut. Jadi harus ada integrasi. Tidak boleh dipisahkan lagi, sahabat-sahabat. Selama ini terjadi pemisahan antara ilmu dan agama. Nah, dalam falsafah pendidikan Islam ini kita harus ada upaya mengalihkan konsep-konsep ilmu supaya ilmu dan agama ini terintegrasi, menyatu. Kita harus melahirkan konsep-konsep ilmu yang secara epistemologis harus disatukan antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu dan agama. Jadi ilmu dan agama harus digabungkan, diintegrasikan. Itu maksudnya integrasi ilmu. Jadi menggabungkan antara ilmu dan agama. Tidak ada lagi pemisahan yang seperti terjadi selama ini. Karena itu terkesan itu sekuler, sehingga jauh dari spiritual, jauh dari nilai-nilai agama, lebih mengedepankan kepuasan nafsu, lebih mengedepankan kepuasan akalnya, lebih mengedepankan kehebatan rasionya. Dia menyampingkan eksistensi agama, mengesampingkan eksistensi Tuhan. Nah, ini bahaya bagi pendidikan Islam. Oleh karenanya konsep ilmu dalam perspektif filsafat pendidikan itu, ilmu dan agama harus diintegrasikan, harus disatukan, harus digabungkan, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Baiklah, adik-adik mahasiswa, yang ketiga topik pembahasan kita adalah Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi Islamisasi pengetahuan itu pada dasarnya suatu upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi Barat terhadap realitas dan kemudian menggantinya dengan pandangan sendiri, maksudnya ajaran Islam. Jadi kita yang selama ini mengadopsi ilmu dari asumsi-asumsi Barat terhadap realitas ini, terhadap alam ini, fenomena alam ini, itu kita upayakan menggantikannya dengan pandangan Islam. Jadi kita mengislamisasi ilmu pengetahuan. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan ini berusaha supaya kita ini sebagai umat Islam tidak begitu saja menerima metode-metode Barat, tidak begitu saja meniru metode Barat. Nah, kita harus mengembalikan metode ilmu pengetahuan itu ke khazanah Islam, yang mana pusatnya adalah tauhid. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan ini itu
digaungkan oleh seorang tokoh Islam berkebangsaan Palestina. Beliau disebut atau diberi nama atau bernama Ismail Raji Al-Faruqi. Jadi beliau ini berkebangsaan Palestina yang sudah melanglang buana di Eropa, di Amerika, sehingga begitu mengetahui, begitu memahami perkembangan Eropa, perkembangan Amerika. Dari pengamatannya itu atau dari pengalamannya melanglang buana itu, dia mengetahui betul bagaimana perkembangan ilmu di Eropa, bagaimana perkembangan ilmu di Amerika. Bahkan dia kan sampai hijrah ke Amerika. Dari pengalaman-pengalamannya itu, kemudian beliau mengatakan harus ada islamisasi ilmu pengetahuan dengan cara meletakkan fondasi epistemologi pada prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid yang dia perkenalkan itu mencakup 5 kesatuan. 5 kesatuan. Kesatuan yang pertama adalah keesaan atau kesatuan Tuhan. Maksudnya itu gimana? Maksudnya keesaan Tuhan atau kesatuan Tuhan itu tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Nah, jadi implikasinya dengan ilmu pengetahuan ini bahwa sebuah pengetahuan bukan untuk menerangkan dan memahami realitas yang terpisah dari realitas absolut, yaitu Tuhan, melainkan sebagai bagian yang integral dari eksistensi Tuhan. Jadi alam semesta ini tidak berdiri sendiri. Alam semesta ini tidak ada dengan sendirinya. Alam semesta ini itu berkaitan erat dengan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi tidak bisa kita mengatakan Tuhan tidak ada keterlibatan dengan alam semesta, atau alam ada dengan sendirinya. Tapi ini adalah keterlibatan Tuhan. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga ketika kita mengeksplorasi alam ini, ketika kita meneliti, menjelajahi, mendalami, mempelajari ilmu di alam raya ini, harus kita libatkan Tuhan, harus kita hadirkan eksistensi Tuhan di situ. Karena Tuhan ada dalam penciptaan alam semesta ini, atau Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada alam itu ada dengan sendirinya. Baiklah, kemudian yang kedua, kesatuan ciptaan atau kesatuan alam. Apa itu maksudnya? Bahwa semesta yang ada ini, baik yang materialis, baik yang fisikis, baik yang spesial, baik yang biologis maupun estetis, itu adalah kesatuan yang integral. Nah, masing-masing saling terkait, masing-masing saling menyempurnakan. Menyempurnakan dalam apa? Dalam ketentuan hukum Allah atau sunnatullah, untuk mencapai tujuan terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaitannya dengan islamisasi ilmu itu, setiap peneliti, setiap pelajar, setiap manusia yang ingin mengeksplorasi alam ini, yang ingin mengkaji, ingin mendapatkan ilmu, yang ingin meneliti alam ini, harus diarahkan sebagai refleksi dari keimanan dan sebagai perwujudan realisasi ibadah kepada
Tuhan. Jadi usaha-usaha kita, penelitian-penelitian kita, kajian-kajian kita tentang alam ini itu harus merupakan refleksi dari keimanan kita, sehingga temuan-temuannya itu ada nilai spiritualnya. Kita tidak merasa pongah, tidak merasa sombong, tidak merasa hebat. Saat setiap kali ada penemuan-penemuan, setiap ada hasil kajian-kajian dengan tidak melibatkan Tuhan. Tetapi kalau kita ada meletakkan sebagai refleksi dari keimanan, maka setiap temuan-temuan kita itu, setiap hasil kajian-kajian manusia terhadap alam ini, itu tidak kosong spiritualnya, tidak kosong keimanannya. Ada nuansa spirit atas setiap penemuan, setiap hasil kajian, setiap hasil penelitian. Kemudian semua itu harus merupakan ibadah kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi semua penelitian kita, semua kajian kita, semua usaha kita dalam mengeksplorasi, dalam mengkaji, dalam mencari ilmu di alam ini, itu harus diniatkan sebagai ibadah. Jadi bukan sekedar hanya memenuhi hawa nafsu, hanya ingin memenuhi hasrat, memenuhi keingintahuan, tetapi harus merupakan ibadah kepada Allah. Jadi segala usaha kita apa saja dalam mengeksplorasi, mengkaji, meneliti alam ini harus sebagai ibadah, sehingga tidak kosong spiritualnya. Itulah kesatuan alam. Kemudian yang ketiga adalah kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Jadi kebenaran bersumber pada realitas, dan jika semua realitas ini berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan, maka kebenaran tidak mungkin lebih dari satu. Jadi kebenaran yang bersumber pada realitas ini, jika realitas ini berasal dari Allah, berasal dari Tuhan, maka kebenarannya pasti satu, tidak lebih dari satu. Makanya Al-Faruqi itu merumuskan kesatuan kebenaran itu, yang pertama bahwa berdasarkan wahyu kita tidak boleh membuat klaim yang paradoksal dengan realitas. Jadi kita tidak boleh mengklaim suatu ilmu, suatu ketentuan yang bertentangan dengan realitas. Kenapa? Karena ya itu bertentangan dengan wahyu. Misalnya ya, kalau dikatakan bumi ini sebagai pusat tata surya, nah itu kan bertentangan dengan wahyu, di mana Al-Quran itu adalah matahari sebagai pusat tata surya. Jadi ya yang lainnya lah yang berputar mengelilingi matahari, bukan bumi sebagai pusat tata surya, tapi matahari. Nah, kalau kita ingin membuat suatu klaim bahwa bumi sebagai pusat tata surya, itu paradoksal dengan realitas yang ada. Dan ternyata dalam wahyu pun itu dinyatakan seperti itu, bahwa yang menjadi pusat tata surya adalah matahari. Kemudian rumusan yang kedua, bahwa dengan tidak adanya kontradiksi antara nalar dan wahyu, berarti tidak ada satupun kontradiksi antara realitas dan wahyu yang tidak terpecahkan.
Jadi nalar dan wahyu itu pasti sama, pasti sejalan. Maka semua realitas itu pasti akan terpecahkan. Jika hari ini belum terpecahkan, suatu hari nanti akan terpecahkan. Jika itu benar-benar wahyu. Jadi tantangan bagi kita, apakah Al-Quran itu betul-betul murni wahyu atau tidak? Nah, kita lihat saja apa hukum alam yang akan menyeleksinya. Akan terjadi seleksi alam. Jika Al-Quran itu benar-benar wahyu, maka dia akan diterima sepanjang masa. Tapi kalau dia ada yang campur tangan manusia yang bukan wahyu, maka suatu hari nanti akan ditinggal. Nah, tapi kan ternyata terbukti Al-Quran sudah 15 abad masih diterima, masih update, masih sesuai dengan perkembangan alam, masih sesuai dengan kemajuan pengetahuan manusia. Ini kan akan terus dikaji, akan terus diuji, akan terus dicari titik kebenarannya. Apakah betul Al-Quran itu dan realitas itu bisa sejalan, sehingga realitas-realitas yang ada ini senantiasa terpecahkan berdasarkan wahyu. Kemudian yang ketiga, bahwa pengamatan dan penyelidikan terhadap semesta dengan bagian-bagiannya tidak akan pernah berakhir, karena pola Tuhan itu tidak terhingga. Jadi pengamatan kita, penelitian terhadap alam ini itu tidak akan pernah berakhir, karena pola Tuhan itu tidak terbatas. Makanya kan tadi dikatakan, jika pun kita menjadikan lautan sebagai tinta untuk menulis hasil kajian, hasil penelitian terhadap alam ini, itu tidak akan habis, tidak akan selesai, walaupun tintanya itu kering, lautan itu kering karena dijadikan tinta. Nah, begitu hebatnya alam ini, begitu luasnya ilmu ini, sehingga tidak akan habis, tidak akan selesai, walaupun lautan dijadikan tinta untuk menulisnya. Baiklah, itulah yang ketiga, prinsip tauhid yang ketiga yang ditawarkan oleh Ismail Raja Al-Faruqi, kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah kesatuan hidup. Menurut Al-Faruqi, bahwa kehendak Tuhan itu terdiri atas dua macam. Yang pertama berupa hukum alam, yaitu sunatullah dengan segala regularitasnya yang memungkinkan diteliti dan diamati materinya. Kemudian yang kedua berupa hukum moral yang harus kita taati, yaitu agama. Nah, keduanya ini harus berjalan beriringan. Sunatullah dan agama harus berjalan beriringan. Tidak ada pemisahan antara yang bersifat spiritual dan material. Tidak ada perpisahan atau pemisahan antara jasmani dan rohani. Itulah kesatuan hidup. Sunatullah dan hukum moral atau agama itu tidak bisa dipisahkan. Baiklah, yang kelima, kesatuan umat manusia. Jadi menurut Al-Faruqi, tata sosial Islam itu universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Maksudnya bahwa setiap pengembangan ilmu harus berdasar dan bertujuan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kemanusiaan, siapa saja. Tidak memandang ras, tidak memandang
etnis tertentu, tidak memandang golongan tertentu, tetapi namanya manusia siapa saja. Itu mencakup seluruh umat manusia. Jadi ilmu-ilmu yang dikembangkan harus untuk kemaslahatan manusia, harus untuk kepentingan kemanusiaan siapa saja, tidak terbatas satu etnis, satu golongan, satu ras tertentu. Nah, inilah 5 prinsip tauhid yang ditawarkan oleh Ismail Raja Al-Faruqi dalam rangka islamisasi ilmu pengetahuan. Baiklah adik-adik mahasiswa, kemudian subtop pembahasan yang keempat adalah karakteristik ilmu atau karakteristik ilmuwan Islam, ilmuwan Muslim. Ada pernah ditawarkan oleh Ibnu Jama'ah bahwa ada 12 poin untuk menjadi kepribadian ilmuwan Muslim. Yang pertama adalah ilmuwan senantiasa dekat kepada Allah. Jadi syarat yang pertama atau etika yang pertama untuk menjadi ilmuwan Muslim adalah senantiasa dekat kepada Allah. Bagaimana kita mau menjadi ilmuwan Muslim kalau kita jauh dari Allah? Nah, harus dekat dengan Allah. Bagaimana itu tanda-tandanya orang yang dekat kepada Allah? Dia tenang, dia wara, ikhlas mengabdi, dia tekun. Nah, itu antara lain tanda-tandanya orang yang dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, ilmuwan harus memelihara ilmu sebagaimana para ulama memeliharanya. Jadi Allah menciptakan ilmu itu sebagai kemuliaan, keutamaan. Kita harus memelihara ilmu. Artinya kita jangan sampai melanggar prinsip-prinsip ilmu. Kita harus menjunjung tinggi ilmu. Kita jangan melanggarnya. Kalau ilmuwan melanggarnya, itu bukan ilmuwan Muslim. Jadi ilmuwan harus berjalan sesuai dengan koridor ilmu. Jangan dilanggar. Karena ilmu itu adalah keutamaan, kemuliaan. Allah mengangkat derajat kita dengan ilmu dan iman. Yarfa'illahu ladzina minkum wa ladzina utul ilma darajat. Coba kita lihat. Ada orang yang sudah berilmu, sudah menjabat karena kehebatan ilmunya yang dimiliki. Tapi karena suatu hari dia langgar ilmunya itu, maka kemuliaannya jadi jatuh. Ada yang sudah menjadi hakim, dengan kehebatan ilmunya dia sampai puncak tertinggi dalam kehakiman misalnya. Tapi karena suatu waktu dia melanggar ilmunya, dia tidak pelihara ilmunya, maka kemuliaannya pun jatuh. Nah, ilmu Muslim harus memelihara ilmu, harus berjalan sesuai dengan ilmunya, koridor ilmu, sehingga keutamaan dan kemuliaannya pun terpelihara. Kemudian yang ketiga, ilmuwan harus zuhud dan menghindari kekayaan materi yang berlebihan. Jadi kita ilmuwan itu boleh kaya, tapi jangan kekayaan itu segalanya. Jangan menempuh cara-cara yang tidak halal. Jangan menempuh cara-cara sikut kanan kiri. Tapi harus sesuai dengan ketentuan, harus sesuai dengan ketetapan Allah, ketentuan Allah. Dengan kekayaan pun kita harus hidup zuhud, kita harus hidup sederhana, kita harus hidup
tidak berlebihan. Meskipun kita kaya, tapi kita jangan hidup berlebih-lebihan. Kita hidup nyaman dengan sederhana, tidak lagi diganggu persoalan nafkah. Baiklah, kemudian yang keempat, ilmuwan muslim itu tidak menjadikan ilmu sebagai alat mencapai tujuan duniawi. Jadi kita ini ilmuwan muslim ini seharusnya ilmu kita ini kita jangan jadikan mencapai tujuan duniawi. Misalnya kemuliaan, kekayaan, ketenaran, persaingan, itu seharusnya kita menghindari. Kemuliaan itu akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah mendapatkan ilmu. Kan Allah sendiri sudah berjanji, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kita tidak usah itu menjadikan itu sebagai tujuan. Dia akan datang dengan sendirinya. Yang penting kita mencari ilmu sesuai dengan ketentuan Allah, maka kemuliaan itu akan datang dengan sendirinya. Kekayaan juga akan datang, akan kita dapatkan dengan ilmu yang kita miliki. Baiklah, kemudian yang kelima, ilmuwan harus terhindar dari tindakan tercela. Jadi kita harus menjaga perilaku kita, harus menjaga tindak tanduk kita, perkataan kita, perbuatan kita harus terkontrol sehingga kita terhindar dari perbuatan tercela. Kemudian yang keenam, ilmuwan melaksanakan ajaran agama. Jadi ilmuwan itu harus mengaplikasikan ilmunya, jangan sudah tahu tapi tidak diaplikasikan, tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Ilmuwan harus melaksanakan ajaran agama dan mendukung syiar agama. Misalnya sholat berjamaah di masjid, senantiasa mengucapkan salam. Nah itu ilmuwan Islam tapi tidak pernah kelihatan di masjid sholat. Nah itu kurang pantasnya. Kalian sebagai mahasiswa Islam harus aktif di masyarakat, terlibat di masjid, kepengurusan, kegiatan masjid, kegiatan keagamaan, kalian harus terlibat. Kemudian yang ketujuh, ilmuwan harus memelihara amalan sunnah, baik itu perbuatan maupun perkataan. Ya misalnya rajinlah membaca Al-Quran, mengaji, berdoa, berzikir, ikut pengajian-pengajian, bahkan kalau perlu, kalau sudah mampu, kalian sebagai pematerinya mengisi pengajian sana sini, aktiflah tiap hari membaca Al-Quran di rumah dan seterusnya. Yang kedelapan, ilmu memperlakukan masyarakat dengan akhlak mulia. Jadi kita harus bersikap baik, berakhlak baik kepada sesama manusia. Kita jangan merasa sombong, jangan merasa hebat sendiri, jangan merasa soleh sendiri. Yang lain tidak, itu tidak baik. Jadi kita harus melihara akhlak mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus itu untuk menggunakan akhlak mulia. Kalau kita merasa ilmuwan muslim sebagai pengikut Rasulullah, kita harus berusaha senantiasa berlaku baik, berakhlak baik terhadap siapapun, terhadap masyarakat. Kemudian yang kesembilan, ilmuwan membersihkan diri dari akhlak buruk. Jadi kita senantiasa membersihkan tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela, misalnya sifat sombong, sifat ria, dengki, dan seterusnya. Kalian sudah paham sikap-sikap atau sifat-sifat tercela. Itu senantiasa kita berusaha untuk menghilangkan dari diri kita.
Kalau yang ke-10, ilmuwan memperdalam ilmu pengetahuan secara terus menerus. Jadi kalian ini tidak ada kata berhenti belajar. Nanti kalian kalau sudah selesai kuliah tidak ada kata berhenti belajar. Utlubil ilma minal mahdil ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayun sampai ke yang lah. Artinya sepanjang hidup kita ini mesti belajar, mendalam terus pengetahuan kita, update terus pengetahuan kita, tambah terus pengetahuan kita. Kemudian yang ke-11, ilmuwan tidak boleh segan belajar dari yang lebih rendah jabatannya atau yang lebih muda. Jadi kalian jangan merasa sombong, merasa hebat kalau sudah sarjana, tidak mau lagi bertanya kepada yang masih berstatus mahasiswa, apalagi kalau masih anak SMA. Tidak, kita bisa belajar kepada siapa saja sepanjang itu bisa mendapatkan ilmu, maka kita bisa belajar. Jangan merasa sombong, merasa angkuh, sudah merasa hebat dengan menghindar bertanya kepada yang lebih junior. Itu tidak. Kadang-kadang guru itu menjadi murid dan kadang-kadang murid menjadi guru. Kemudian yang ke-12 yang terakhir, ilmuwan mentradisikan menulis dalam bidang yang ditekuni dan dikuasai. Jadi kalian berusaha untuk menulis, ilmu-ilmu yang kalian tahu, yang kalian sudah dapatkan, berusaha untuk menuliskannya, mengabadikannya dalam bentuk tulisan. Bisa berupa artikel-artikel, bisa berupa buku, bisa berupa jurnal, bisa berupa tulisan lepas, dan seterusnya. Jadi berusaha untuk menuliskan ilmu yang kalian miliki, supaya orang tahu bahwa kalian pernah ada di masa lalu. Jadi tulisan kita itu nanti abadi, dibaca oleh orang-orang yang akan datang setelah kita. Baiklah, itu yang keempat, subtopik pembahasan yang keempat. Dan yang terakhir adalah yang kelima, implikasinya terhadap pendidikan Islam. Jadi ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena perkembangan masyarakat Islam serta tuntutannya dalam membangun jasmani rohani itu sangat ditentukan kualitas dan kuantitas pengetahuan yang didapatkan melalui proses pendidikan. Jadi pendidikan dan ilmu pendidikan Islam dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Proses pendidikan tidak hanya menggali dan mengembangkan sains, tetapi juga dan yang lebih penting itu menemukan konsep baru tentang sains yang utuh, sehingga dapat membangun masyarakat Islam sesuai dengan keinginannya dan kebutuhan yang diharapkan. Jadi sains ini harus terus dikembangkan, harus terus digaji, harus terus tingkatkan, digali terus sesuai perkembangan zaman, sehingga dapat membangun masyarakat Islam yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diharapkan. Nah, pendidikan Islam tidak menghendaki adanya dikotomi keilmuan. Nah, tidak ada permisahan antara ilmu dan agama, itu harus diintegralkan. Karena sistem dikotomi itu menyebabkan sistem pendidikan yang sekuler, yang materialis, itu ya. Nah, keadaan itu tidak mendukung tata kehidupan umat yang melahirkan peradaban Islami. Nah, dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, ilmu tidak diarahkan kepada kemauan nafsu, kemauan subjektif, dan seterusnya. Tapi pendidikan Islam itu harus dijauhkan dari sikap arogansi intelektual. Karena bagaimanapun kemampuan intelektual manusia itu tidak terbatas.
Jadi ilmu ini jangan kita arahkan untuk hanya ingin memenuhi hawa nafsu kita, hanya ingin memenuhi keinginan kita, hanya ingin mengejar kemauan kita, hasrat kita. Tetapi ilmu ini harus bisa bermanfaat baik dari aspek empiris maupun non empiris dalam akidah dan akhlak. Jadi ilmu kita ini harus membawa manfaat bagi akidah kita, keyakinan kita, dan perilaku kita, akhlak kita. Nah, inilah pendidikan Islam harus mencari dan mengembangkan ilmu terus-menerus dimanapun dan kapanpun saja tanpa mengenal batas dan waktu. Baiklah adik-adik mahasiswa, demikianlah pembahasan kita tentang konsep ilmu dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan, kekhilafan betul-betul hanya karena keterbatasan kami. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.